nggak sih kalian kepikiran, gimana ya kalau misalnya sebuah kartun keluarga berwarna kuning menjadi ikon budaya pop dunia dan bahkan dianggap meramal masa depan? Hmm. Halo, aku Raina dari jurusan film dan animasi bakal ngejelasin ke kalian semua tentang dunia produksi media kreatif dari Indonesia sampai mancanegara. Ya, kartun tersebut bernama The Simpsons, yang diciptakan oleh Matt Groening bersama James L. Brooks dan Sam Simon. Serial ini awalnya cuma potongan pendek di The Trace Ullman Show, sebelum akhirnya mendapat seri penuh di Fox pada tahun 1989. Dan sejak itu, The Simpsons tumbuh menjadi salah satu acara televisi prime time terlama sepanjang sejarah. Dan cerita The Simpsons berlangsung di kota fiksi bernama Springfield, yang menurut Groening terinspirasi dari Springfield di Oregon. Kota ini digambarkan sebagai potret satir Amerika modern, dari politik, sosial, sampai kehidupan sehari-hari yang cukup absurd. Di pusat cerita ada keluarga Simpson, yaitu ada Homer, sang ayah yang ceroboh tapi penuh kasih. Lalu ada Margie, ibu rumah tangga yang berhati besar dengan rambut biru yang legendarisnya. Yang ketiga ada Bart, yaitu anak sulung yang nakal dan selalu bikin masalah. Lalu ada Lisa, yang anak tengah yang jenius, idealis, dan sering menjadi suara yang rasionalis. Dan yang terakhir ada Maggie, yaitu bayi kecil yang jarang bicara tapi tetap ikonik. Nah, ada juga kakek Abraham, yaitu ayah Homer, yang suka cerita aneh dari masa lalu. Dan di luar keluarga inti, Springfield dipenuhi karakter eksentrik dan satir, mulai dari tetangga, pegawai toko, sampai figur-figur publik yang jadi lelucon. Tapi nggak semua karakter diterima secara mulus. Misalnya ada Apu yang pernah menjadi kontroversi soal stereotip rasisme di Amerika. Nah, pertanyaannya, siapa yang ada di balik layar The Simpsons? Matt Groening mungkin wajah yang paling dikenal, tapi The Simpsons bisa sehebat itu karena tim kreatornya yang unik. Karena banyak penulisnya berasal dari latar akademik yang tinggi, yaitu lulusan Harvard, penulis sains, bahkan fisikawan. Mereka bukan sekedar bikin komedi, tapi menyelipkan analisis sosial dan teknologi yang kadang terasa visioner. Bagian paling terkenal dari The Simpsons tentu saja prediksinya. Dari jam tangan pintar, video call, pandemi, sampai Donald Trump yang menjadi presiden. Banyak adegan lama mereka yang tiba-tiba terasa seperti ramalan. Tapi menurut para pengamat, ini bukan tentang mistis atau time travel. Penulis The Simpsons memang jeli membaca tren sosial dan teknologi, lalu membesarkannya lewat satir. Dengan ratusan episode, secara statistik wajar kalau beberapa ide akhirnya mirip dengan peristiwa nyata. Dan meski begitu, teori konspirasi tetap hidup karena tetap ada yang percaya The Simpsons adalah alat elit global untuk menjadi petunjuk hal-hal yang besar yang akan terjadi. Apakah benar? Bisa jadi cuma teori liar, tapi anehnya, serial ini memang sering sangat tepat prediksinya. Beberapa contoh yang paling heboh antara lain yaitu yang pertama ada Donald Trump yang tampil sebagai presiden. I am officially running. No! No! Don't take me out of the ginger forest! President of the United States. Dan yang kedua ada episode flu Osaka yang mirip dengan pandemi COVID-19. Please don't tell the supervisor I have the flu. I've been working with a shattered pelvis for 3 weeks. Oh, my juice loosener's never gonna come.
Hey, Dad, this came for you in the mail. Mother, get an extra special hug ready. I bought you a new juicer. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. Dan yang ketiga ada skandal korupsi sepak bola yang mungkin mirip dengan kasus FIFA kala itu. Red card. Let me give that back to you. Get out of here. Dan setiap contoh menunjukkan bagaimana humor The Simpsons bisa terasa seperti cermin masa depan, atau setidaknya hasil observasi yang sangat tajam. Ada juga kisah unik, penemuan petir Mesir kuno dengan gambar wanita berambut biru yang disebut-sebut mirip Margie Simpson. Dan para ahli bilang itu cuma kebetulan belaka. Tapi cerita ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh budaya The Simpsons sampai akhirnya hal yang ribuan tahun lalu pun itu masih dikaitkan dengan mereka. Dan pada akhirnya The Simpsons bukan cuma kartun lucu. Ia adalah cerminan satir masyarakat, kritik sosial, dan kadang entah sengaja atau tidak, prediksi masa depan. Dengan karakter yang manusiawi dan humor yang tajam, The Simpsons berhasil bertahan lebih dari 3 dekade dan menjadi bagian penting budaya pop dunia. Nah, itu dia cerita seru dari animasi terkenal The Simpsons. Kalau teman-teman suka konten sejarah film kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Raina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!